Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Pramuditya Kusuma Dewanta, nomor absen 32 dari kelas 12 IPA E, akan menjelaskan materi tentang bab perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi 3.2.1 tentang menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum. Pertama, perlindungan hukum yaitu perlindungan dalam proses penegakan hukum yang berguna untuk melindungi masyarakat, serta berfungsi untuk terpeliharanya kepentingan masyarakat yang berbeda-beda. Kedua, penegakan hukum yaitu sebuah proses untuk menegakkan atau memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sehingga setiap bentuk pelanggaran memiliki pedoman khusus dalam penanganannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi 3.2.2 yang menjelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Pertama, dengan tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Kedua, tegaknya keadilan mewujudkan keadilan bagi setiap orang, warga negara, itu pun dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan materi 3.2.3 yang menjelaskan peran kepolisian, hakim, jaksa, advokat, dan KPK. Yang pertama, Kepolisian Indonesia atau Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, Polri berperan sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum, dan peran kepolisian sudah diatur pada Undang-Undang Dasar Nomor 30 Ayat 4 dan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 16 Nomor 2 Tahun 2002. Yang kedua, hakim. Hakim berperan sebagai penegak keadilan yang berwenang untuk mengadili dengan tindakan menerima, memeriksa, dan memutus perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memiliki atau tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, jaksa. Jaksa berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan telah diatur pada pasal 24 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka. Yang keempat, advokat. Advokat berperan untuk membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, pemberian bukti, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Dan telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Yang terakhir, KPK. KPK berperan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi, dan telah diatur juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi 3.2.4, yaitu mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat yang dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Hal ini karena aparat penegak hukum mau tidak mau harus bekerja keras karena diawasi oleh masyarakat sendiri. Contohnya seperti tindakan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat aktif mengawasi berjalannya penyelidikan atas kasus kriminal yang dilakukan aparat penegak hukum. Yang kedua, masyarakat aktif melakukan atau melaporkan dugaan tindakan kriminal di sekitarnya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan materi 3.2.5, yaitu mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Contoh tindakannya seperti: pertama, membuat masalah atau kerusuhan di lingkungan warga. Kedua, tidak taat pada peraturan yang sudah ditetapkan. Ketiga, menghina dan tidak menghormati tetangga. Keempat, melakukan pencurian di rumah warga. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.